Ketika kebijaksanaan ulama bersinggungan dengan rahasia laut, muncullah kisah Putri Duyung yang mempesona dan misterius. Apakah Anda berani membuka lembaran kitab-kitab terkuno untuk menyelidiki jejak langkah makhluk laut yang menyimpan pesona gaib di balik kata-kata suci? Menggali pesona Putri Duyung dalam kitab-kitab ulama. Dalam Hayah Al-Hayawan, karya Syekh Kamaluddin Ad-Darimi, narasi mengenai Putri Duyung membuka pintu menuju keajaiban dunia laut Sam. Kitab ini bukan sekedar kisah fantasi biasa. Lebih dari itu, ia menjadi jendela spiritual yang dipandu oleh kata-kata ulama. Putri Duyung atau Insa Nulma menjadi simbol kecantikan dan keajaiban alam yang misterius. Syekh Kamaluddin Ad-Darimi mengajak kita untuk menafsirkan lebih dalam makna di balik kisah Putri Duyung. Mungkin saja dalam kisah ini tersembunyi ajaran-ajaran spiritual, nilai-nilai moral, atau simbol-simbol kehidupan yang memperkaya pemahaman kita tentang dunia dan diri sendiri. Kisah Putri Duyung dalam kitab ini menjadi pintu gerbang untuk menyelami kekayaan Laut Syam, seolah membawa kita berlayar dalam lautan kata-kata yang penuh keindahan. Kata-kata ulama membimbing kita untuk menemukan keindahan di setiap detail cerita, meresapi keajaiban alam, dan merenungkan makna keberadaan Insa Nulma. Dari Hayah Al-Hayawan, kita dapat belajar mengenai rasa ingin tahu dan keajaiban yang tak terbatas di alam semesta. Kitab ini mendorong kita untuk tidak hanya melihat kisah Putri Duyung sebagai dongeng, tetapi sebagai pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang karya Allah. Mungkin di antara kata-kata indah ulama, terdapat hikmah dan pelajaran berharga yang dapat menginspirasi hidup kita. Dengan membaca dan merenungkan kitab ini, kita dapat menyadari bahwa keindahan kata-kata ulama dapat membuka mata hati kita terhadap keajaiban alam dan memberikan wawasan baru terhadap kehidupan. Kitab ini memang lebih dari sekedar kisah, tetapi merupakan jendela menuju pemahaman spiritual yang mendalam dan menggugah hati. Mitos dan realitas mermaid dalam pembahasan ulama klasik. Dalam diskusi tentang mermaid dalam konteks pembahasan ulama klasik, perlu dicatat bahwa pandangan para ulama seringkali mencerminkan kehati-hatian dan kelitian terhadap mitos dan realitas. Meskipun makhluk ini sering diasosiasikan dengan mitos dan dongeng, ulama-ulama tersebut tidak menutup kemungkinan keberadaan nyata mermaid. Pandangan ulama klasik dapat memberikan perspektif yang lebih dalam terhadap makna dan eksistensi mermaid. Beberapa ulama berpendapat bahwa kisah-kisah tentang makhluk laut tersebut mungkin saja berasal dari pengalaman nyata yang diinterpretasikan sebagai simbol. Dengan memahami dunia alam secara holistik, ulama klasik bisa saja melihat mermaid sebagai bagian dari ciptaan Allah yang belum sepenuhnya dijelaskan oleh ilmu pengetahuan manusia. Selain itu, para ulama mungkin melihat keberadaan mermaid sebagai bagian dari keajaiban ciptaan Tuhan yang luas dan tidak terbatas. Mereka dapat menafsirkan cerita-cerita tentang mermaid sebagai bukti akan keanekaragaman alam yang mencerminkan kebesaran dan kebijaksanaan Sang Pencipta. Beberapa laporan penampakan mermaid di berbagai tempat dunia, walaupun sering dianggap sebagai cerita rakyat atau kesalahpahaman, bisa juga menjadi fokus ketertarikan ulama. Mereka mungkin melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang lebih layak diteliti, mungkin dengan pendekatan ilmiah atau bahkan spiritual. Dalam konteks ini, pandangan para ulama klasik memberikan dimensi baru pada diskusi tentang mermaid. Menjelajah kemungkinan keberadaan makhluk ini dalam rangka pemahaman agama dan ilmu pengetahuan. Secara keseluruhan, pendekatan mereka mencerminkan keseimbangan antara keyakinan dan penelitian, mencari pemahaman yang lebih dalam tentang misteri ciptaan Sang Pencipta.
Jejak legenda di kawasan Suriah dan Dewi Atargatis. Legenda Dewi Atargatis di Suriah menghadirkan cerita tragis yang menciptakan jejak dalam sejarah dan mitologi kawasan tersebut. Ribuan tahun sebelum Masehi, Dewi Atargatis dianggap sebagai salah satu dewi yang sangat dihormati, dan kisah tragisnya menggambarkan transformasi menjadi entitas setengah manusia dan setengah ikan. Cerita ini dimulai dengan kisah cinta Dewi Atargatis dan seorang manusia. Meskipun cinta mereka begitu mendalam, kejadian tragis terjadi yang mengakibatkan kematian manusia yang dicintainya. Diliputi rasa bersalah dan penuh penyesalan, Dewi Atargatis berusaha untuk menghindari kenyataan dengan bersembunyi di danau. Namun upaya tersebut tidak membawa keselamatan. Keberadaannya di danau tidak mampu menghapus kesedihannya. Dalam keputusasaannya, Dewi ini memutuskan untuk mengubah dirinya menjadi entitas setengah manusia setengah ikan. Hasilnya, ia menjadi gambaran nyata dari legenda Putri Duyung. Tragedi ini menjadi akar dari legenda Putri Duyung di Suriah. Cerita ini mencerminkan berbagai aspek kemanusiaan, termasuk cinta, kehilangan, dan penyesalan. Keputusasaan Dewi Atargatis yang terpatri dalam cerita membawa nuansa kehampaan dan pengorbanan yang menjadi elemen sentral dalam legenda Putri Duyung. Jejak legenda ini masih terasa di kawasan Suriah hingga hari ini, menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya dan mitologi mereka. Kisah tragis Dewi Atargatis yang bertransformasi menjadi Putri Duyung menjadi simbol kebijaksanaan dan pengorbanan, menggambarkan kompleksitas emosi dan pengalaman manusia. Mitos yang melintasi peradaban dan budaya. Pandangan para ulama terhadap legenda Putri Duyung cenderung bersifat skeptis, mengakui bahwa mermaid adalah sebuah mitos atau cerita khayalan yang memperkaya warisan mitologis. Skeptisisme ini didasarkan pada pendekatan rasional dan kehati-hatian terhadap cerita-cerita yang tidak memiliki dasar empiris atau bukti yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam. Beberapa alasan mengapa ulama cenderung bersifat skeptis terhadap keberadaan nyata Putri Duyung antara lain adalah: pertama, ketidaksesuaian dengan Al-Quran dan Hadis. Dalam pemahaman Islam, Al-Quran dan Hadis dianggap sebagai sumber otoritatif yang memberikan panduan tentang keberadaan ciptaan Tuhan. Cerita Putri Duyung tidak ditemukan dengan teks-teks suci tersebut, sehingga ulama menganggapnya sebagai cerita mitologis yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Kurangnya bukti empiris. Dalam tradisi ilmiah Islam, pentingnya bukti empiris sangat dihargai. Karena tidak ada bukti empiris yang kuat mengenai keberadaan nyata Putri Duyung, ulama cenderung menyikapi cerita ini sebagai khayalan atau mitos semata. Ketiga, pentingnya akal sehat. Akal sehat dan pemikiran rasional diutamakan dalam tradisi keilmuan Islam. Ulama meyakini bahwa keberadaan mermaid tidak sesuai dengan hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga pandangan skeptis terhadap cerita ini dapat dianggap sebagai bentuk kehati-hatian dalam menyikapi mitos yang melintasi peradaban dan budaya. Meskipun skeptis, ulama seringkali memahami bahwa legenda Putri Duyung memiliki nilai artistik dan budaya. Mereka mungkin menilai cerita-cerita ini sebagai warisan khayal yang mencerminkan imajinasi dan kreativitas manusia. Dalam kerangka ini, pandangan skeptis ulama terhadap mermaid atau Putri Duyung lebih menekankan pada aspek keimanan dan kehati-hatian terhadap cerita-cerita ini yang tidak memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam. Pembahasan ulama klasik, tanda keberadaan mermaid atau Putri Duyung.
Pembahasan tentang mermaid dalam kitab-kitab ulama klasik seringkali mencerminkan pendekatan yang lebih terbuka terhadap kemungkinan keberadaan sesuatu di luar pemahaman konvensional. Meskipun tidak selalu diakui sebagai makhluk nyata, pembahasan ulama terhadap mermaid memberikan nuansa berbeda terhadap narasi ini. Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin muncul dalam pembahasan kitab-kitab ulama. Pendekatan ilmiah dan teologis. Dalam beberapa konteks, ulama klasik mungkin memberikan pembahasan tentang mermaid dengan pendekatan ilmiah dan teologis. Mereka mungkin mengeksplorasi konsep ciptaan Allah yang luar biasa dan keajaiban alam meskipun dalam kerangka ilmu pengetahuan dan keimanan. Kedua, simbolisme dan alegori. Ulama klasik cenderung melihat cerita-cerita mitologis sebagai simbolisme atau alegori yang menyimpan nilai-nilai moral atau spiritual. Dalam hal mermaid, pembahasan mereka mungkin lebih menekankan pada pesan-pesan moral atau hikmah yang dapat diambil dari cerita-cerita tersebut. Yang ketiga, pentingnya ketelitian dalam berbicara. Ulama klasik biasanya menekankan kehati-hatian dalam berbicara tentang hal-hal tidak jelas dalam Islam. Meskipun terbuka terhadap kemungkinan keberadaan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara konvensional, pembahasan mereka sering disertai dengan penekanan pada kehati-hatian dan ketelitian. 4. Bukaan pemahaman terhadap keajaiban ciptaan Allah. Beberapa ulama mungkin menunjukkan pemahaman yang terbuka terhadap keajaiban ciptaan Allah yang melampaui pemahaman manusia. Dalam konteks mermaid, mereka mungkin mengajukan pertanyaan atau teori yang mencerminkan rasa ingin tahu terhadap keajaiban alam yang belum sepenuhnya dijelaskan. Yang kelima, pentingnya ijtihad. Prinsip ijtihad yaitu upaya untuk mengambil keputusan hukum Islam yang baru atau belum diatur dalam teks-teks klasik bisa memungkinkan ulama untuk mengeksplorasi dalam membahas fenomena atau cerita-cerita yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber Islam klasik. Pembahasan ulama klasik terhadap mermaid sekalipun tidak selalu bersifat mendukung keberadaan fisiknya, mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam menjelajahi khasanah mitologi atau keajaiban ciptaan Allah. Nuansa ini memberikan kedalaman dan kompleksitas dalam pemahaman terhadap cerita-cerita mitologis yang melintas peradaban dan budaya. Penemuan makhluk laut dalam catatan sejarah penjelajah. Penemuan makhluk laut yang mencengangkan dalam catatan sejarah penjelajahan oleh tokoh-tokoh besar seperti Christopher Columbus atau Henry Hudson telah memberikan dimensi baru pada legenda Putri Duyung. Catatan-catatan ini membuka ruang bagi pertimbangan serius terhadap keberadaan makhluk laut yang sebelumnya dianggap sebagai mitologi semata. Berikut adalah beberapa cara penemuan-penemuan ini menambah dimensi baru pada legenda Putri Duyung. Pertama, validitas legenda dalam catatan penjelajahan. Penemuan makhluk laut yang seringkali disebut sebagai Putri Duyung dalam catatan penjelajahan menimbulkan pertanyaan serius tentang validitas legenda tersebut. Sebelumnya dianggap sebagai cerita khayal belaka, adanya laporan langsung dari pelaut terkenal membuka kemungkinan bahwa makhluk laut yang mirip dengan Putri Duyung mungkin benar-benar ada. 2. Menggugah kembali minat terhadap mitologi laut. Penemuan makhluk laut yang aneh dan belum dikenal mendorong kembali minat terhadap mitologi laut, termasuk cerita-cerita tentang Putri Duyung. Para penjelajah dan ilmuwan mulai melihat legenda-legenda dengan pandangan yang lebih terbuka. Dan mitos-mitos semacam ini menjadi bahan pembicaraan yang menarik di kalangan peneliti dan masyarakat umum. Ketiga, bahan riset ilmiah. Penemuan-penemuan tersebut memberikan bahan riset ilmiah baru terkait dengan keberadaan makhluk laut yang unik. Ilmuwan mulai mempertimbangkan kemungkinan penemuan spesies baru atau interpretasi
yang berbeda terhadap makhluk laut yang sudah dikenal. Keempat, hubungan antara budaya dan penjelajahan. Penemuan makhluk laut yang diidentifikasi dengan Putri Duyung menghadirkan hubungan yang menarik antara budaya dan penjelajahan. Bagaimana legenda dan mitos melibatkan keyakinan dan pandangan dunia masyarakat di kawasan tertentu menjadi fokus penelitian yang menarik. Kelima, ketertarikan publik. Penemuan-penemuan ini juga menciptakan ketertarikan publik yang besar terhadap legenda Putri Duyung. Pameran makhluk laut yang mencengangkan dan laporan penjelajahan menjadi daya tarik bagi masyarakat luas, memperkaya warisan budaya dan pengetahuan tentang keajaiban lautan. Penemuan-penemuan ini menciptakan jembatan antara mitologi dan dunia nyata, menghadirkan pertanyaan-pertanyaan menarik dan menjadikan legenda Putri Duyung sebagai subjek yang layak untuk dieksplorasi lebih lanjut. Terima kasih telah mendengar kisah Putri Duyung atau Mermaid dan memetik hikmah dari para ulama bersama kami. Sebelum kita berpamitan, ingatlah bahwa setiap kata dalam kitab-kitab adalah pintu ke dunia keajaiban dan kearifan yang tak terhingga. Jangan lupa untuk petualangan berikutnya. Klik tombol subscribe, like, komen, dan share video kami agar tetap terhubung dengan misteri dan pembelajaran yang seru. Sampai berjumpa di episode mendatang. See you, bye-bye.